Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk antum-antum sekalian. Semoga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pembelajaran untuk sampai lebaran ke depan kita akan menggunakan sistem online. Jadi sengaja Ustadz buat ini video agar antum mudah mengulangi materi ini di rumah dan antum bisa lihat berulang-ulang. Semoga tidak membosankan dan antum bisa pahami sendiri. Dan di akhir ini video yang materi kita adalah statistik, akan ada satu soal yang mesti antum jawab. Dan soal ini akan berhadiah. Jadi antum harus sungguh-sungguh menyelesaikannya. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, tugas antum adalah antum perhatikan sungguh-sungguh, dengarkan sungguh-sungguh materi statistik. Baik, sengaja Ustaz buat ini video agar antum mudah belajar mandiri di rumah. Dan Ustaz sengaja buatkan ini PowerPoint dan Ustadz jadikan sebagai video. Nah, sekarang yang antum lihat sekarang ini adalah lembaran pertama dari statistik. Statistik. Nah, di sini di lembar pertama ini adalah teori. Antum bisa lihat di sini ada penyajian data yang dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama data tunggal. Antum bisa lihat data tunggal, data tunggal, katakanlah ini data adalah nilai daripada ujian anak-anak kelas 8 ikhwan. Kemudian dari 33 siswa yang ikut ujian nilainya beragam. Ada yang mendapat nilai 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, nilai ini untuk mempermudah membacanya, maka kita ubah ke dalam bentuk tabel. Kemudian perhatikan tabelnya. Di kolom pertama, di sana ada nilai ulangan. Nilai ulangannya yang paling rendah adalah 5 dan yang paling tinggi adalah 9. Nah, ada yang beruntung dapat 9, ada yang tidak beruntung dapat 5. Mudah-mudahan mereka tidak mencontek semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian di sini ada kata-kata turus. Turus itu adalah jumlah garis yang diwakilkan oleh orang-orang yang mendapatkan nilai 5. Nilai 5 di sini ada 8 turusnya. Garis-garisnya ada 8. Artinya apa? Ada 8 orang yang mendapatkan nilai 5.
Kemudian di sini ada frekuensi. Frekuensi ini adalah banyaknya orang dalam bentuk angka yang mendapatkan nilai 5. Setelah kita data dan kita baca data di atas, ternyata yang mendapat nilai 5 ada 8 orang. Yang mendapat nilai 6, 10 orang. Nilai 7, 7 orang. Nilai 8, 5 orang. Dan yang mendapat nilai 9 hanya 3 orang. Nah, ini penyajian data dalam bentuk data tunggal. Kenapa dia tunggal? Karena nilainya juga tunggal. 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Artinya masih dalam bentuk tabel dengan angka yang sederhana. Ya. Kemudian kita beralih kepada data kelompok. Nah, ini data kelompok didapatkan dari tinggi badan siswa kelas 8 Ikhwan SMP Imam Syafi'i 2. Ya. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata tinggi mereka ya paling rendah adalah 147 dan yang paling tinggi adalah 176. Ya, paling rendah 147, paling tinggi 176. Karena begitu banyak datanya, maka untuk memudahkan kita buat yang namanya tabel. Ya, kita buat data tinggi badan ini ke dalam bentuk tabel agar mudah dibaca dan dipahami. Nah, dalam tabel yang kita buat intervalnya itu adalah 5. Jadi, dalam satu baris ya ada 5 bilangan. Contoh ya, di sini dari 147 sampai 151 ya. Maka tinggi badan yang 147 sampai 151 itu masuk ke dalam baris pertama. Ya. Kalau kita hitung 147, 148, 149, 150, 151. Di sana ada 5 angka. Maka intervalnya 5. Kemudian setelah kita cek dari data di atas, ternyata tinggi badan yang berada di antara 147 dan 151 ada 8 orang. Dan seterusnya, tinggi badan yang berada di antara 152 sampai 156 setelah kita cek dari data di atas adalah berjumlah 4. Dan seterusnya ke bawah. Sehingga kita dapat mengetahui ternyata jumlah siswa atau jumlah orang yang diukur adalah 40 orang ya. Jadi kita bisa bedakan mana yang data tunggal, mana yang data kelompok. Kalau tunggal ya nilainya tunggal 5, 6, 7, 8, 9. Kalau dia kelompok pakai interval ya. Intervalnya bermacam-macam. Bisa 5, bisa 6, bisa 7. Tapi pada umumnya yang kita gunakan adalah interval 5. Ya. Ini kita di slide pertama ini sekedar kita membedakan mana yang data kelompok, mana yang data tunggal, dan bagaimana cara untuk menjadikan data yang kita dapatkan
ke dalam bentuk tabel, ya. Nanti akan dicontohkan soalnya, dibuat data dari beberapa siswa, kemudian diminta bentuk tabelnya, ya. Contoh, dibuat berat badan siswa dari 20 orang. Nanti antum akan diminta ke bentuk tabelnya, dan ini cukup mudah, ya, cukup mudah. Baik, Ustadz kasih waktu 1 menit untuk memahami daripada materi pada slide pertama, yaitu membedakan data tunggal dan data kelompok. Baik, masuk kita ke slide yang kedua. Ya, slide yang kedua dalam PowerPoint masih berhubungan dengan materi, ya. Dalam data yang kita telah tampilkan dalam bentuk tabel, ya, kita akan diminta untuk mencari ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data yang terdiri dari 3 bahagian. Yang pertama ada mean, ya, dengan rumus jumlah semua nilai dibagi dengan banyak data, ya. Itu rumus yang pertama. Rumus mean yang kedua yaitu jumlah nilai dikali banyaknya nilai atau frekuensi dibagi dengan total jumlah banyaknya nilai. Nah, kalau masih bingung, nggak apa-apa, ikuti saja. Nanti kita akan masuk ke contoh soal. Kemudian di sini ada median. Median adalah nilai tengah, yaitu yang berada di tengah-tengah, ya. Jadi cara mencari median, langkah pertama antum harus mengurutkan data yang antum ketahui, mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah diurutkan, kemudian antum bagi 2. Ya, N di sini adalah jumlah banyaknya data atau jumlah banyaknya nilai. Kemudian yang ketiga ada modus. Ya, antum jangan salah, modus di sini bukan modus yang seperti antum pahami. Tapi modus di sini adalah lebih mengacu kepada nilai yang sering muncul. Nah, ini tambahan daripada keterangan, bisa antum baca. Intinya data yang ditampilkan yang kita cari ada 3. Yang pertama mean, yang kedua median, yang ketiga modus, ya. Jadi di slide yang kedua ini masih berhubungan dengan materi, ya. Nanti di slide yang ketiga kita baru bahas contoh soalnya. Silakan antum pahami, Ustadz kasih waktu 1 menit. Setelah itu kita akan beralih ke slide yang ketiga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Antum sudah lihat di sini ada contoh soal yang akan kita bahas. Perhatikan dengan baik dan fokus. Pikiran jangan kemana-mana.
kita akan membahas soal yang pertama. Ya. Soal yang pertama, soal yang mudah, simple. Ya, tapi kalau tidak fokus, antum bisa tersesat di jalan yang tidak benar. Nah, baik, langsung saja. Di sini contohnya berikut nilai ulangan 10 siswa SMP Imam Syafi'i 2. Ya, dengan nilai yang mereka dapatkan 8, 8, 6, 5, 7, 9, 9, 10, 8, 5. Ya. Jadi nilai ini belum diurutkan. Nah, dan ini masuk kategori data tunggal. Ya. Baik, ini nilai ulangannya. Kemudian yang diminta adalah tentukan mean, median, dan modus. Ya. Nilai mean, median, dan modus. Sekarang kita beralih ke mean. Ya. Mean adalah rata-rata. Cara mencarinya, jumlahkan seluruh nilai, kemudian dibagi dengan banyaknya data atau banyaknya nilai, ya, atau sering kita sebut dengan frekuensi. Maka kita jumlahkan semua. 8 tambah 8 tambah 6 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 9 tambah 10 tambah 5. Ya. Afwan, di sini ada kesalahan sedikit, ya. Di sini dalam data 8-nya ada 3. Tapi di sini ada 2. Jadi antum nanti tambahkan di sini 81 lagi, ya. Tambahkan 81 lagi. Nah, setelah antum jumlahkan 8 tambah 8 tambah 6 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya, kalau antum jumlahkan semua, hasilnya adalah 75. Ya. Kemudian setelah tahu hasilnya, maka 75 dibagi dengan 10. 75 dibagi dengan 10 sama dengan 7,5. Ya. Maka mean atau rata-ratanya adalah 7,5. Kalau antum nggak bisa menjumlahkan manual, silakan pakai kalkulator juga boleh. Tapi jangan gunakan kalkulator waktu ujian. Ya, kalau waktu belajar silakan. Ya, jangan lupa di sini di atas tambah lagi 1. Ya, setelah angka 5 adalah ditambah angka 8. Ya, karena 8-nya ada 3. Di sini ada 2. Kemudian, ya, setelah kita mean masuk, selesai mean 7,5, kita dapatkan meannya. Kita beralih ke median. Ya, median adalah nilai tengah. Dan median, cara mencarinya, langkah pertama harus diurutkan terlebih dahulu. Maka setelah kita urutkan, urutannya menjadi 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10. Ada 10. Ada 10 datanya. Ya, berarti n-nya 10. Ya, n-nya 10. Maka cara mencarinya, ya, n rumus median, n tambah 1 dibagi 2. Ya. N tambah 1 dibagi 2 ini adalah
cara untuk mengetahui di mana letak daripada posisi median tersebut, ya. Kembali Ustadz, mohon maaf sekali karena di sini angka 1 yang menghilang entah kemana. Jadi antum tambahkan di sini 10 tambah 1, ya. 10 ditambah 1. Nah, ini mungkin karena banyak liburnya ini, jadi angka 1 pun bisa hilang. Jadi antum jangan lupa 10 ditambah 1 dibagi 2. Ya. 10 tambah 1 bagi 2 sama dengan 11 dibagi 2 atau 5,5. Ya. Artinya apa? Artinya letak nilai median yaitu di antara suku kelima dan suku keenam. Ya, suku kelimanya 8, suku keenamnya 8. Ya, jadi harus adil. Ya, di tengah-tengah. Kenapa ada 2? Pertanyaannya, kenapa ada 2 angka? Karena datanya adalah genap. Ya, yaitu 10. Ya, adalah genap. Sehingga harus kita ambil 2 angka yang letaknya betul-betul pas di tengah-tengah. Ya, kita bagi 4 ke samping, maka yang di tengah-tengah adalah 8 dan 8, ya. Karena dia genap. Kalau genap wajib ada 2 angka yang terletak di tengah-tengah. Sehingga 2 angka itu akan kita jumlahkan. Ya. Suku kelima 8, suku keenam 8. Kalau dijumlahkan sama dengan 16. Ya. Kemudian 16 dibagi dengan 2, ya, sama dengan 8. Ya. Maka mediannya adalah 8. Jangan lupa cara mencari median. Yang pertama diurutkan terlebih dahulu, kemudian dicari posisinya di mana, kemudian antum selesaikan. Kalau dia bilangannya genap, berarti ada 2 mediannya. Kalau bilangannya ganjil, misalkan ada 9 siswa, 11 siswa, 21 siswa, maka dia akan muncul 1 suku saja, ya. Kalau median jumlahnya genap, 2 angka yang muncul. Kalau dia ganjil jumlah siswanya, jumlah datanya, maka 1 angka yang muncul, ya. Jadi pahami lagi cara mencarinya. Kalau antum teliti dengan sungguh-sungguh, ini mudah sekali. Yang terakhir, modus. Modus adalah yang sering banyak muncul. Yang sering banyak muncul berapa? Coba antum lihat datanya. 5 ada 2, 6 1, 7 sekali muncul, 8 3 kali muncul, 9 2 kali muncul, 10 1 kali muncul. Ya, dari data ini yang paling banyak muncul adalah angka, ternyata bukan angka 9, tetapi yang banyak kali muncul adalah angka 8. Berarti jawabannya adalah 8. Berarti modusnya adalah 8, ya. Ini contoh soal yang pertama. Mohon maaf sekali lagi banyak kesalahan, tapi mudah-mudahan sudah diperjelas bahwasanya modus yang paling banyak muncul yaitu angka 8, bukan angka 9. Ya, mudah-mudahan antum bisa pahami contoh soal yang pertama ini. Kalau antum serius, sungguh-sungguh, dan kalau antum nggak paham, silakan videonya diulang-ulang sampai antum mendapatkan kepahaman, ya.
Jadi video ini tidak akan hilang. Kalau antum lupa, putar lagi. Kurang paham, putar lagi. Ya, kurang paham, putar lagi. Nah, nggak paham juga, silakan chat nomor Ustadz, kita diskusi di WA saja. Ya, baik, break sebentar sebelum masuk ke contoh soal yang kedua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Ya. Soal yang kedua ini masih soal data tunggal. Ya. Masih data tunggal. Ya, di sana ada baik, di sini ada data daripada berat badan siswa kelas 8 Ikhwan, ya. Setelah ditimbang ternyata berat mereka ada yang 28 kilo, ada yang 30 kilo, ada yang 35 kilo, ada yang 40 kilo, ada yang 42 kilo, ya. Sekali lagi Ustaz mohon maaf, ini datanya berlebih. Yang 40 ini kita hilangkan dulu. Ya, ini tidak termasuk ini. Karena apa? Karena jumlah datanya adalah 21. Jadi yang 40 ini tidak termasuk. Yang 40 ini kita eliminasi. Ini ada pendatang gelap yang datang, ya. Jadi kita hilangkan, ya. Paham ya? Kita hilangkan sehingga yang 40 jumlahnya ada 6 orang. Yang 40 jumlahnya ada 6 orang, ya. Baik. Setelah ditimbang dari 21 siswa dan muncul berat badannya 28, 30, 35, 40, 42. Ya, hanya saja di sini yang 30 ada 6 orang, yang 35 ada 7 orang, yang 40 ada 6 orang. Ya, yang 28 1 orang, 42 1 orang. Nah, cara mencari meannya adalah dengan menjumlahkan seluruh berat badan siswa, ya. Kemudian dibagi dengan banyaknya siswa yang melakukan penimbangan berat badan atau
sering kita sebut sebagai frekuensi, ya. Maka di sini 28 ditambah 30 dikali 6. Kenapa kali 6? Karena 30-nya ada 6, ya. 30-nya ada 6. Di sini ditambah 35 dikali 7. Kenapa kali 7? Karena angka 35 ada 7 buah, ya. 40 dikali 6. Kenapa? Karena 40-nya ada 6 buah. Ditambah 42, ya. Setelah nanti antum kalikan, 28 tetap ditambah 30 kali 6 180, 35 kali 7 245, 40 kali 6 240 ditambah dengan 42. Sudah? Nanti antum jumlahkan 28 tambah 180 tambah 245 tambah 240 tambah 42, nilainya adalah 735. 735 dibagi 21, ya. 735 dibagi 21 adalah 35, ya. Adalah 35, ya. Itu mean atau nilai rata-rata. Kembali kita ke median, ya. Ingat cara mencari median. Langkah pertama, antum harus urutkan bilangannya. Karena pada data yang kita dapatkan angkanya sudah berurutan, maka tidak perlu dirubah. Setelah itu, langkah kedua, kita lihat di mana posisinya. Ya, rumus posisi median N ditambah 1 dibagi 2. N-nya atau jumlah siswanya ada 21, ya. Yaitu 21 ditambah 1 sama dengan 22 dibagi 2 adalah 11. Ya. 11. Ingat, angka 40 ini sudah kita hilangkan. Ya. Ya. Kalau tidak dihilangkan dia berlebih, maka kita hilangkan. Di sini ada sedikit kesalahan. Nah, dari tim editor. Ya. Ada kesalahan, 40 ini kita hilangkan, maka datanya 21. Kemudian 21 tambah 1, 22 dibagi 2, 11. Berarti letaknya data ke 11. Kalau antum hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pada urutan ke 11 ada angka 35. Maka 35 di sini bertindak sebagai median, ya. Kenapa di sini 11 tunggal? Karena data ini adalah ganjil, ya. Kalau ganjil mediannya 1. Kalau genap datanya mediannya 2, ya. Maka suku ke-11 bertindak sebagai median, yaitu dengan nilai 35. Ya, ini 35 kg. Kemudian modusnya yaitu nilai yang sering muncul. Setelah kita lihat data dan 40 ini kita hilangkan, maka yang paling banyak muncul adalah angka 35, yaitu muncul 7 kali. Nah, itu dia. Meannya 35, kemudian mediannya 35, modusnya juga 35. Jadi angka 35 mendominasi, ya. Ini bukan suatu kewajiban, ini hanya kebetulan. Mean, median, dan modusnya sama, bergantung kepada soal. Ingat, 40 ini kita hilangkan, ya. Ini tidak termasuk, ini ada satu penyusup yang masuk bukan merupakan kelas 8. Nah, jadi ada kesalahan dalam tim editor. Jadi mohon dimaklumi. Ya, mudah-mudahan video-video seperti ini bermanfaat untuk kita semua.
Ingat konsepnya, kalau antum lupa, tidak paham, ulangi lagi, tidak paham, ulangi lagi, tidak paham, ulangi lagi. Ya, sampai antum paham. Kalau tidak paham juga, silakan hubungi Ustadz. Ya, kita akan diskusi melalui media sosial. Ya, break sebentar untuk antum pahami soal nomor 2. Ya. Insyaallah besok Ustadz akan perbaiki PowerPoint-nya. Jadi antum dapat PowerPoint juga dapat video. Ya. Dan di lembar yang terakhir di sini ada soal latihan. Satu soal saja. Ya, yang ini mengacu kepada ya mirip-mirip dengan contoh soal yang kedua. Yang diminta masih sama, yaitu median. Yang diminta masih sama, yaitu median dan modus dari data yang ada di atas. Dan sengaja Ustadz buat datanya ganjil biar antum mudah mencari mediannya. Nah, kalau mediannya tinggal jumlahkan semua dibagi berapa banyak data, ya, atau banyak orang. Kalau modus tinggal tengok saja mana yang paling banyak muncul, ya. Jadi nanti antum sistemnya adalah download ini video. Setelah antum download ini video, antum dengarkan dengan betul-betul materinya, contoh soalnya, dan antum kerjakan latihan soalnya, ya. Jadi nanti ini sistemnya, ya. Sistem seperti ini akan menghemat daripada kuota antum. Jadi antum dalam aplikasi Zoom ketika kita pertemuan hanya setoran kehadiran dan setoran tugasnya dalam bentuk kertas selembar. Jadi dalam aplikasi Zoom, ya, pertemuan kita hanya untuk cek kehadiran dan pengumpulan tugas. Ya, tugasnya nanti antum kumpulkan di kertas selembar, antum foto tugas antum share, kirim ke WA Ustadz. Langsung Ustadz akan nilai. Ustadz akan kasih batas waktu sampai siang. Ya, sampai siang. Kalau sampai siang nggak selesai, maka diperpanjang waktunya sampai malam. Dengan catatan kalau waktu sampai malam atau di atas siang, maka nilainya sudah berkurang. Ya. Kalau sampai siang, nilainya masih full. Jadi tugas antum adalah hanya mendengarkan video ini, perhatikan materinya, perhatikan contoh soalnya, dan kerjakan latihannya. Ya, di Zoom kita hanya formalitas sebagai cek kehadiran dan penyetoran tugas antum di slide yang terakhir, ya. Jadi nggak banyak, hanya satu soal saja. Ingat konsepnya, dengar lagi kurang paham, dengar lagi kurang paham, ulangi lagi, ya, sampai antum paham. Nggak paham juga, silakan chat Ustadz, kita diskusi di sosial media. Semoga video yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurang mohon maaf, ya, dan Ustadz juga mohon maaf sebesar-besarnya karena masih ada kesalahan, karena ini baru perdana. Insyaallah kedepannya akan kita perbaiki menjadi lebih sempurna lagi insyaallah. Tapi Ustadz janji untuk PowerPoint-nya akan Ustadz perbaiki sehingga menjadi yang lebih baik. Tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.